Kewajibanku bertahap selesai dengan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Jangan lupa channel Gus Baraja upload 2 kali sehari, jam 12:30 siang dan jam 9 malam. Klik tombol subscribe, like jika kamu suka, share ke seluruh kerabat kamu dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video saat ini. Seminar, kelas, kemudian seminar offline, kamu bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Nanti juga akan muncul secara bertahap di video ini ya. Baik teman-teman, yang komen masih banyak tentang hutang nih. Itu berarti menurut saya permasalahan yang sedang ada kali ini adalah tentang hutang. Banyak bahkan. Pertanyaannya bagaimana cara melunasi hutang tersebut? Sebenarnya banyak yang sudah saya upload, tinggal kamu tonton saja ya. Tinggal kamu serap keilmuannya, tinggal kamu praktekkan keilmuannya. Nah, apakah ada yang berhasil? Banyak sebenarnya, banyak ya. Sekali lagi banyak banget, baik itu belajar di YouTube maupun di kelas. Bedanya kalau di YouTube ya harus nyusun sendiri. Nah, kalau di kelas itu atau di seminar ya, itu diajarkan secara urut bagaimana mengaplikasikan keilmuannya. Nah, kebetulan tanggal 23 September nanti saya mengadakan seminar bebas hutang. Jadi kamu tinggal ikuti saja, segera daftarkan diri kamu. Infaknya sangat terjangkau karena niatnya adalah membantu Bapak Ibu semuanya. Baik, ngomong-ngomong tentang hutang, ada nggak sih afirmasi? Nah, ya kan, ini pertanyaan banyak orang nih sebenarnya. Ada nggak sih afirmasi agar hutang itu terlunasi? Afirmasi agar hutang itu mudah diberikan rezeki oleh Allah dalam pelunasan lah, intinya seperti itu ya. Ada, kalau kamu tanya tentang afirmasi untuk pelunasan hutang, udah pasti ada. Kalau afirmasi itu kan untuk banyak hal sebenarnya. Cuma memang yang harus kamu pahami adalah afirmasi itu program untuk masa depan atau masa yang akan datang. Nah, afirmasi dan self talk itu harus seiring sejalan ya, harus selaras. Antara pikiran diwakilkan melalui ucapan, di hati ini disebutnya self talk. Self talk itu kata hati maksudnya. Yang perlu kamu pahami adalah kata hutang diganti dengan kata kewajiban. Karena kalau terus hutang itu diucapkan, feel hutangnya akan muncul lagi nanti. Ya, feel hutangnya akan muncul di hati. Ya, jadi kata hutang dirubah dengan kewajiban. Ini perlu dicatat nih oleh teman-teman nih. Kata-kata itu sangat mempengaruhi kondisi hati, bawah sadar, psikis, dan mempengaruhi atau menjadi realita di kehidupan nyata kita. Menjadi realita lah intinya. Semua yang terjadi juga disebabkan kata. Jangan sampai kata yang keluar atau penggunaan kosakata dari kita ini malah tidak bijaksana untuk diri kita. Ini bisa menjadi berbahaya sebenarnya. Jadi kata hutang diganti dengan kewajiban atau amanah. Ya, kewajiban atau amanah. Nanti di bagian belakangnya saya juga akan berikan bonus apa yang harus kamu lakukan terkait agar lebih mudah dalam mensugesti diri dan Allah berikan keajaiban pelunasan hutang. Oke, yang pertama adalah ganti kata hutang dengan kewajiban. Saya lanjut. Mulai sekarang saya kasih contoh afirmasinya. Contoh afirmasinya itu yang tidak dikritisi oleh bawah sadar terkait tentang pelunasan kewajiban. Kita rubah ya dari sekarang ya, jadi bukan hutang lagi tapi kewajiban. Kewajibanku lunas ajaib, dilunaskan oleh Allah. Kenapa kok spiritual begitu afirmasinya, sementara di channel yang lain afirmasi itu hanya penyebutan aku adalah magnet uang, kewajibanku lunas atau hutangku lunas dengan cara ajaib, dengan cepat, menyenangkan dan lain-lain. Kalau di RKD mah beda. Saya coba untuk masuk lebih ke dalam lagi bagaimana caranya agar kata-kata kita ini tidak dikritisi oleh diri kita sendiri. Ya, tidak di-cancel. Jangan sampai hanya karena terlalu wah afirmasinya, tetapi masih ada penghalang di sini. Karena problem terbesarnya adalah ketika area kritis ini juga ikut andil di sana. Maunya kita kan saat kita mengucapkan sesuatu itu langsung masuk ke dalam bawah sadar. Maunya kita kan seperti itu. Dan ada solusinya, yaitu contoh seperti tadi, kewajibanku lunas secara ajaib dilunaskan oleh Allah. Kalau sudah melibatkan nama Allah, seketika hati kita akan plong seketika.
Jadi area kritis kita akan dengan sendirinya menjadi melemah, terbuka, dan kata-kata tersebut mudah masuk ke dalam bawah sadar. Jadi contohnya, kamu boleh catat, saya berikan beberapa nih. Kewajibanku lunas ajaib dilunaskan oleh Allah. Entah kenapa setiap hari rezekiku datang kepadaku dengan sangat mudah, dimudahkan oleh Allah. Kemudian kewajibanku bertahap selesai dengan sangat menyenangkan dan membahagiakan, dan dimudahkan oleh Allah, dilunaskan oleh Allah. Jadi seperti itu contoh afirmasinya. Bagaimana cara berafirmasi, pertanyaannya ya. Begini, saya beberapa hari yang lalu sudah buat audio magnet uang. Sebenarnya di sana juga penggunaannya untuk bebas kewajiban, ya, bebas hutang. Nah, kamu bisa dengarkan secara berulang, tetapi dalam konsep afirmasi yang sering saya terapkan di dalam rahasia keajaiban doa atau di dalam RKD, itu mengawali semua keinginan kita itu dengan afirmasi syukur dulu, atau dengan kata-kata yang menggiring kita agar kita bisa bersyukur dulu. Jadi pintunya syukur dulu, masuk dulu kepada dunia syukur atau rasa syukur. Setelah rasa syukur baru kita masuk pada afirmasi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Jadi kalau kamu dengarkan video saya yang sebelumnya, 2 hari yang lalu malam saya ada upload itu audio magnet uang untuk terbebas dari kewajiban atau hutang itu. Kamu dengarkan itu secara berkala ya. Tapi saya berikan tips di sini di bagian akhirnya. Kalau bicara percepatan doa ya, percepatan doa apapun doanya, itu jangan berambisi hanya untuk mendoakan diri sendiri. Saya tahu Bapak Ibu semuanya punya masalah. Saran-saran dari dari banyaknya orang, dari motivator, perbanyak berdoa, apalagi dari para ustadz, pasti perbanyak berdoa. Nah, berdoa untuk diri sendiri nggak ada yang salah, tidak ada yang salah ya. Tetapi akan lebih baik menurut saya pribadi, doakan saja orang lain. Doakan siapapun yang kamu kenal yang memiliki kewajiban, kamu doakan agar mereka lunas dari kewajibannya. Oke? Mendoakan orang lain. Jadi dimanapun kamu berjumpa dengan orang lain, lebih-lebih pedagang-pedagang kecil di jalan saat kamu beraktivitas atau kamu mau berangkat ke kantor atau mau berangkat ngopi, kamu pasti melihat pedagang-pedagang kecil, kemudian melihat banyak orang di jalan. Doakan semua orang itu. Doakan semua orang yang terlihat oleh mata kamu. Ya, doakan mereka agar Allah mudahkan rezekinya. Doakan mereka agar Allah banyakkan rezekinya. Lebih-lebih doakan mereka kalau mereka punya kewajiban, Allah lunaskan kewajibannya. Lebih gencar untuk mendoakan orang lain. Saya mau cerita satu hal. Beberapa bulan yang lalu saya ke makam Syekhna Khalil Bangkalan. Saya suka sekali kalau ziarah kubur, apalagi ziarah kubur itu mengingatkan saya akan kematian. Sekali waktu saya ziarah ke makam Syekhna Khalil di Bangkalan, kebetulan saya jalan-jalan ke Madura, saya nemuin saudara saya di sana. Pas pulang dari rumah saudara saya mampir di makam Syekhna Khalil. Karena Syekhna Khalil itu adalah guru ulama senusantara. Cikal bakal ulama itu berguru kepada Syekhna Khalil. Nah, singkat cerita, saya ke makamnya habis ngaji, habis sholat, kemudian saya malah mendoakan orang lain. Saya tahu orang yang datang itu semuanya punya hajat. Sudah pasti dong, punya hajat, bukan minta pada kuburan ya. Ini yang suka diplesetkan oleh banyak orang nih. Meminta barokah. Nah, dengan harapan karena yang dikunjungi adalah makam wali yang lebih dekat kepada Allah, kemudian dengan harapan kita mendapatkan barokahnya dari para wali atau makam yang kita datangi, kemudian kita bermunajatnya ke Allah, mintanya ke Allah tetap. Nah, saya tidak melakukan itu untuk diri saya. Jadi saya lihatin orang-orang yang ada di sekitar yang sedang datang ke makam itu, ya Allah, mereka yang ada di sana kabulkanlah doanya ya Allah. Mereka datang ke sini sudah pasti mereka punya hajat. Kemudian ada juga orang lain di kanan dan di kiri saya doakan. Habis itu apa yang saya lakukan? Sudah, saya pulang. Lalu tiba-tiba teman saya nanya, kenapa kok nggak berdoa? Karena dia nunggu saya mimpin doa. Kenapa nggak berdoa, Gus? Nggak usah lah, saya juga udah doakan kamu. Saya doakan orang banyak. Loh, apa nggak punya doa pribadi? Kebanyakan orang tuh ketika punya hajat dia datang ke tempat ini, tempat-tempat yang dianggap wali gitu loh. Saya bilang enggak. Karena bagi saya mendoakan orang lain itu akan kembali doanya kepada saya. Dan keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup saya. Ya memang selang beberapa hari, beberapa minggu.
Minimal rezeki dilancarkan, terus kabar-kabar baik saya terima, kemudian kesehatan ya, kemudian bahagia dari orang-orang sekitar yang mendapatkan rezeki. Ternyata doa itu lebih baik menurut saya itu mendoakan orang lain. Ya mendoakan diri sendiri nggak ada salahnya juga, nggak ada salahnya juga. Maka sebenarnya kalau ditanya kuatan mana, yang menurut saya lebih kuat kalau kamu mendoakan orang lain. Hakikinya kamu mendoakan dirimu sendiri juga, gitu loh. Tetapi tidak mengatasnamakan aku, gitu. Mengatasnamakan orang lain. Ya Allah kabulkan doa mereka. Ya Allah apapun yang menjadi hajat orang yang saya lihat barusan, kabulkan doanya. Maka saya mendoakan kamu sekarang, siapapun kamu, dimanapun kamu berada yang mendengarkan saya saat ini, apapun masalah kamu. Kewajibankah, hutangkah, percintaankah, permasalahan ekonomikah, dengan ikhlas, dengan tulus dari dalam hati saya mendoakan kamu semuanya. Jikalau ada sekian sedikitnya amalan saya dan bernilai di mata Allah, saya hadiahkan juga untuk kamu yang menonton saat ini. Jikalau memang Fatihah saya berharga di mata Allah, maka saya hadiahkan Fatihah saya untuk kamu semuanya. Jikalau ada bacaan saya, apapun itu bentuk bacaannya, selama itu nilainya positif dan bernilai di mata Allah, di hadapan Allah, maka saya hadiahkan juga untuk kamu. Ikhlas dari hati yang paling dalam. Mari kita baca Fatihah buat teman-teman semuanya, untuk doa yang barusan saya ungkapkan, dan ini doa untuk kamu semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Praktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Memang terkesan sederhana, tetapi sudah banyak sekali yang melalui dan terselesaikan masalahnya, lebih-lebih tentang kewajiban dengan cara yang sudah saya ajarkan atau saya edukasi ke kamu semuanya. Intinya praktek deh. Mau selesai, ya berproses. Mau kewajibannya dilunaskan oleh Allah, berpasrah semuanya kepada Allah. Ikuti beberapa panduannya, lalu pasrahkan semuanya ke Allah. Ajaib hidupmu, ya. Apalagi sudah kita doakan bersama-sama. Senjatanya orang muslim itu hanya doa. Maka jangan sungkan, jangan batasi doamu, jangan tahan-tahan lagi tentang doa. Jadi kalau ingin sesuatu, doakan orang lain dan berdoa juga untuk dirimu, itu juga baik. Terima kasih teman-teman. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Al-Dhaifilullah, si miskin ilmu dan lemah dalam pengetahuan, masih terus ingin belajar. Dan dua predikat itu, saya bicara kepada Allah, saya rendah di hadapan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.